Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, terambil dari Roma 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dikatakan di firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23, dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau di firman Tuhan tadi di Roma 10 ayat 1 sampai 3, Rasul Paulus berharap supaya umat Tuhan beroleh selamat, karena Rasul Paulus melihat di ayat 2 itu menjadi penekanannya. Dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kelihatannya sungguh-sungguh semangat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kalau tanpa pengertian yang benar, maka Kolose 3 ayat 23 sulit untuk dilakukan. Ini kan dikatakan di Roma 10 ayat 2, giat untuk Allah. Kalau giat untuk Allah aja tanpa pengertian yang benar, bagaimana mungkin bisa melakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan? Itu dikatakan di Kolose 3 ayat 23. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini boleh jadi berkat buat kita kalau kita buka hati untuk Tuhan. Tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah lakukan untuk Tuhan. Amin. Kalau lakukan untuk Tuhan, tidak akan hidup dalam semangat yang tanpa pengertian. Dikatakan di firman Tuhan, sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi yang perlu di akhir zaman ini yang harus kita perjuangkan, bagaimana kita mengerti hatinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Mau tahu isi hati Tuhan? Mau mengerti isi hati Tuhan? Itu yang terpenting. Mungkin kau tidak mengerti isi hati pasanganmu, tetapi kalau kau mengerti isi hati Tuhan, engkau tidak akan muncul tenggelam. Amin. Engkau tidak akan seperti kapal selam, ya enggak? Kapal selam muncul tenggelam. Kamu tidak akan menjadi orang yang gampang ciut, tidak akan menjadi orang yang gampang stres, tidak menjadi orang yang gampang mutung, kalau memiliki pengertian yang benar. Jadi kalau saya melihat orang-orang yang berubah setia dengan Tuhan, saya tidak heran. Karena di hati saya berkata begini, oh dia belum mengerti isi hati Tuhan. Maka tadi pujian kita mengatakan, kalau bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apalah gunanya, kalau bukan kasih Yesus ku miliki. Kalau kita sadar kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak ada sampai sekarang. Mungkinkah kita berubah setia dengan Tuhan? Mungkinkah kita berpikiran negatif terhadap hamba Tuhan? Mungkinkah kita berpikiran negatif terhadap pasangan kita? Mungkinkah kita berpikiran negatif terhadap tetangga kita? Mungkinkah kita berpikiran negatif atas pemikiran orang lain? Enggak. Karena kita akan mengatakan, hidupku aja karena kasih Tuhan. Gak ada yang bisa kusombongkan. Gak ada alasanku untuk berubah setia dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang lain berkata, saatnya nanti di akhir zaman, yang terbelakang jadi terdepan, yang terdepan bisa terkemudian, artinya terbelakang. Kalau berubah setia dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak berubah setia dengan Tuhan?
Nggak bisa kalau mengandalkan kekuatan kita. Berjuanglah mulai sekarang. Bahkan lewat firman Tuhan yang didengar hari ini. Umat Tuhan yang ada di rumah juga. Lewat firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Berjuanglah supaya kau mengerti hatinya Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mengerti hatinya Tuhan, kita tidak akan menduakan Tuhan. Kita tidak akan berubah setia dengan Tuhan. Kalau kita semangat kita karena mengerti isi hati Tuhan, maka kita akan berkata, kalau bukan kasih Yesus dalam hidupku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apalah gunanya. Kalau bukan kasih Yesus ku milih. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, kalau bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apalah gunanya. Kalau bukan kasih Yesus ku miliki semua karena anugerahnya. Bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan semua hanya karena anugerahnya. Bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan semua karena kasih Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kalau menyanyikan pujian ini ada, karena lagu pujian ini sungguh di situ semua terkandung isi hati Tuhan di pujian ini. Semua karena kasih dari Tuhan. Kalau bukan, apalah kita ini. Jadi saya sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Orang mau berubah setia dengan Tuhan, orang mau meninggalkan Yesus sampai selamanya Yesus jadi milikku, aku tidak akan pernah berubah setia. Aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Amin. Sebaiknya kita juga semua, juga umat Tuhan yang ada di rumah, punya prinsip yang sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak sekali kesaksian hidup yang sungguh luar biasa menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hanya kita sering tidak menyadarinya. Kita mengira kalau ada mujizat yang kelihatan spektakuler mungkin, yang mati hidup, yang sakit jadi sembuh, atau mungkin dapat uang triliunan miliaran, baru kita mengatakan Yesus ajaib. Padahal kita tidak menyadari hidup kita karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai sekarang anugerah Tuhan. Bukankah kita melihat di luar sana banyak yang tergeletak, tidak kuat menghadapi virus-virus yang ada di luar sana, tapi kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Seharusnya menyadari itu, kita tidak berani berubah setia dengan Tuhan. Karena selama ini kita berjalan dengan iman, bukan lihat dulu baru percaya. Tapi sebelum melihat sudah percaya. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, umat Tuhan yang di rumah juga mungkin kau mengalami masalah keuangan. Belajarlah untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Saya berkata kepada diri saya sendiri, kalau seandainya saya lapar, Tuhan yang malu. Jadi berarti Tuhan tidak akan membiarkan saya lapar. Tuhan akan sediakan. Karena Tuhan mengatakan Dia tidak akan biarkan anak-anaknya atau lebihan banyak kelaparan. Dia pasti sediakan. Karena semua karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hanya gara-gara keuangan yang terganggu, iman kita terganggu, kerohanian kita terganggu, itu adalah satu tindakan yang bodoh. Seharusnya kita berkata, Engkau saja Yesus sudah cukup bagiku. Engkau mau mati buat aku di kayu salib supaya aku terima kepastian surga. Itu sudah cukup bagiku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sudah mau mendekati kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya melihat keadaan dunia yang semakin bergejolak. Seperti contoh pemilihan Presiden Amerika. Begitu memanasnya, Amerika berpengaruh nggak untuk dunia secara khususnya? Sangat berpengaruh. Sudah hadir di bumi virus corona, gejolak di berbagai bangsa pun terjadi. Dan kita melihat bagaimana golongan yang menganggap dirinya benar, ketika merasa disentil sedikit langsung bereaksi. Dan kita umat Tuhan, kalau tidak peka, walaupun umat Tuhan tidak ada salah, bisa menjadi sasaran. Walaupun kita tidak pernah menghina, tetapi karena setiap umat Tuhan adalah orang yang percaya kepada Yesus, bisa menjadi. Amin. Bagusnya. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, mau setia dengan Tuhan, Tuhan yang mengatakan sebelum terjadi yang akan terjadi, kita sudah diangkat ke surga. Amin. Adakah di antara kita yang mengatakan, aku masih betah di bumi, aku masih mau menikmati bagaimana indahnya bumi ini. Kalau Yesus datang, Dia mau ngangkat yang lain, silahkan diangkat yang lain. Saya tidak usah. Apakah ada yang seperti itu? Ya. Doa kita adalah, pergumulan kita adalah perjuangan kita. Ketika Yesus datang nanti, kita diangkat bersama-sama ke surga. Amin. Kalau begitu, firman Tuhan berkata, janganlah semangatmu tanpa pengertian. Kalau semangat tanpa pengertian, itu tidak akan bisa bertahan. Tapi kalau semangatmu didasari karena engkau mengerti isi hati Tuhan, karena kau tahu Yesus mati di kayu salib demi aku, jadi apapun akan kujalani. Mungkin ada clash dengan orang lain, aku tetap setia pada Yesus, karena itu adalah ujian. Tapi kalau misal kita clash dengan sesama pelayan Tuhan, lalu kita undur diri, nah disitulah kelihatan kualitas iman kita. Tapi yang Tuhan mau, biarlah kau semangat di dalam Tuhan, semangat karena kau mengerti isi hatiku. Saudara penyulis Tuhan, mengapa banyak orang semangatnya tanpa pengertian? Dikatakan di firman Tuhan tadi, itu karena dikatakan sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi mengapa ada sebagian umat Tuhan semangat tapi tidak ada pengertian tentang kebenaran? Karena sesungguhnya mereka belum mengenal kebenaran. Bisa saja kelihatannya rohani, tetapi sesungguhnya masih pemikiran dunia. Apa contoh pemikiran duniawi? Pemikiran duniawi yang logika bisa diterima oleh logika manusia adalah you jual, aku beli. Kalau itu ada pemikiran yang seperti itu dalam diri kita, berarti kita masih yang duniawi, bukan yang rohani. Kalau kamu singgung aku benci kamu.
Kalau kamu baik kepadaku, aku baik kepadamu. Kalau kau ramah tamah terhadap aku, baru aku semangat pelayanan. Tapi kalau kau tidak sapa aku, kalau kau menyinggung perasaanku, aku tidak akan mau lagi setia dalam pelayanan. Aku tidak mau lagi berteman dengan kamu. Itu logikanya manusia. Dan itu masuk golongan orang-orang yang duniawi. Maka dikatakan di firman Tuhan, engkau semangat tapi tanpa pengertian. Mengapa? Karena sesungguhnya belum mengenal kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya adalah tampar pipi kiri, beri pipi kanan, dilempar pakai batu, dibalas lagi apa enggak? Harus dibalas. Nah, jadi kalau ajaran di El Shaddai, kalau orang lempar kita harus dibalas, dilempar balik, tapi dilempar dengan senyum Pepsodent. Balaslah dengan senyum, maka dia akan berkata di dalam diri kita, benar-benar ada Yesus. Yang kedua, mengapa semangatmu tanpa pengertian? Dikatakan di ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi mengapa ada orang yang semangatnya tanpa pengertian? Karena selalu ingin mendirikan kebenarannya sendiri. Jadi ketika disampaikan kebenaran firman Tuhan, dia katakan itu tidak benar, dia lebih benar. Itu yang membuat semangatnya tanpa pengertian. Saya melihat pengajaran yang marak di berbagai dunia medsos, salah satunya di dunia per-YouTubean. Salah satu ajaran mengenai Tritunggal, kalau itu sudah semua mengerti, sudah tahu. Ajaran itu ya ajaran yang aneh-aneh. Tetapi yang lucunya lagi, lebih lucu dari itu, adalah ajaran tentang perpuluhan. Perpuluhan kok diperdebatkan, aneh bukan? Masih mending tentang Tritunggal, karena itu mau menyinggung tentang kealahan. Ini perpuluhan. Sesungguhnya umat Tuhan perpuluhan tidak membawa keselamatan. Tetapi dalam tanda petik, dalam catatan yang penting umat Tuhan tahu, perpuluhan ada di firman Tuhan. Jadi berarti harus dilaksanakan, dilakukan. Tetapi bukan berarti karena melakukan perpuluhan kita masuk surga. No. Surga itu adalah anugerah. Tetapi biasanya orang kalau sudah terima anugerah keselamatan, dia pasti ada keinginan untuk melakukan semua firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Salah satunya mengenai perpuluhan. Jadi umat Tuhan, ajaran di luar sana yang mengatakan tidak perlu ada perpuluhan, itu keliru dan maaf saya katakan itu salah dan menyesatkan. Tetapi ajaran yang lain juga mengenai perpuluhan di luar sana yang mengharuskan dan yang bersifat memaksa sehingga memperkaya hamba Tuhan dan membuat gereja menjulang tinggi megah, sementara umat Tuhan hidup dalam kemiskinan. Itu pun keliru, salah dan tersesat. Tetapi yang benar adalah supaya umat Tuhan memiliki pengertian yang benar, khusus untuk perpuluhan. Perpuluhan ada di firman Tuhan, maka wajib kita lakukan. Dan dikatakan di Maleakhi 3 di judul berikutnya, perpuluhan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau mau lebih menyenangkan hati Tuhan, kembalikan perpuluhan, karena perpuluhan adalah milik Tuhan. Jadi apa tugas hamba Tuhan? Hanya sekedar menyampaikan, tidak boleh mengharuskan. Bagi umat
Tuhan, engkau yang sudah diselamatkan. Engkau mau berkomitmen mengembalikan perpuluhan, kembalikan perpuluhan. Bagi engkau yang belum berkomitmen, no problem, tidak ada masalah. Keselamatan tidak diatur oleh perpuluhan. Dan perlu juga diketahui, dikatakan di firman Tuhan, perpuluhan itu dibawa ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Jadi kalau perpuluhan memperkaya hamba Tuhannya tersesat. Perpuluhan tidak boleh memperkaya hamba Tuhan, apalagi untuk dipakai beli rumah, beli mobil dan yang lainnya. Hanya untuk sekedar persediaan makanan. Supaya apa? Si hamba Tuhan kalau berangkat pelayanan, anak istri sudah makan, dia lagi fokus melayani Tuhan. Jadi hanya sekedar untuk persediaan makanan saja. Itu pun bukan untuk makan foya-foya. Jadi umat Tuhan yang kasih Tuhan, miliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Ajaran yang mengatakan tidak ada perpuluhan salah, karena firman Tuhan yang mengatakan. Ajaran yang mengatakan perpuluhan boleh dipakai oleh hamba Tuhan untuk memperkaya diri, salah besar. Tetapi yang benar adalah kembalikan perpuluhan milik Tuhan. Kalau engkau mau, engkau lebih luar biasa diberkati Tuhan. Kalau engkau mau, Tuhan lebih senang dengan engkau. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu pengertian yang benar yang dimaksud firman Tuhan itu. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi banyak ajaran-ajaran di luar sana mendirikan kebenarannya sendiri. Mungkin karena risih melihat hamba-hamba Tuhan yang kaya raya, mungkin benar kaya raya karena perpuluhan, atau ada juga hamba Tuhan kaya raya bukan karena perpuluhan. Mungkin lewat berkat mujizat yang dia dapat, dia beli rumah. Berkat mujizat dia dapat, dia beli mobil. Itu tidak ada yang salah. Bukankah kita bersyukur kalau para hamba Tuhan diberkati Tuhan, sehingga ketika dia pelayanan dia jadi lebih nyaman. Tapi kadang ada pengajaran di luar sana karena melihat hamba Tuhan yang berfoya-foya mungkin, sehingga dia menganggap itu dari perpuluhan, sehingga dia dirikan pengajaran yang baru mengatakan tidak perlu ada perpuluhan. Itu salah besar. Kalau memang kita melihat hamba Tuhan yang memperkaya diri dengan perpuluhan, kita berdoa supaya saatnya dia bertobat. Amin. Demikian juga para hamba Tuhan yang hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, dia mewajibkan setiap umat Tuhan, bahkan dipaksa, bahkan ditemui satu persatu untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Anda tersesat, bertobat. Ingat, hidup karena anugerah. Itulah hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar adalah hidup karena anugerah, bukan karena meminta-minta. Seperti yang tadi saya katakan. Saya katakan sama Tuhan, kalau seandainya nggak ada uang sampai tidak makan, Tuhan yang malu. Itu sering sekali keluar dari mulut saya dengan artinya adalah saya hidup karena anugerah Tuhan. Aku percaya Tuhan tidak biarkan aku kekurangan. Sehingga saudaraku yang di Tuhan, saya pelayanan tak pernah mengharapkan BK. Tidak pernah mengharapkan amplop, tidak pernah mengharapkan bayaran. Karena Yesus saja sudah cukup bagiku. Amin. Dan terbukti 30 hari, 31 hari, kadang 1 bulan tetap diberkati Tuhan. Dengan tidak mempermalukan Tuhan, tidak meminta-minta perpuluhan orang, tidak meminta-minta kepada siapapun, dan tidak pernah mengeluh mengatakan aku tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini sehingga dikasih orang. Tidak pernah. Di start atau finish? Finish. Finishnya nanti kita taat dan setia terus sama Tuhan. Itu karena didasari karena kita mengerti kebenaran. Jadi belajarlah untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, supaya engkau bisa bertahan di masa-masa sulit, dan engkau bisa bertahan sampai Yesus datang yang kedua kali.
sehingga finishnya happy ending. Sorga yang sudah tertulis di tanganmu, engkau ada kepastian sorga, namamu tertulis di sorga, itu benar-benar menjadi milikmu. Jadi jangan bangga hanya sekedar engkau terima Yesus, jangan bangga hanya sekedar engkau sudah lahir baru, tapi banggalah kalau engkau sudah mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Banggalah kalau engkau sudah mengerti isi hati Tuhan. Karena orang yang mengerti firman Tuhan sama artinya dengan mengerti isi hati Tuhan. Orang yang mengerti isi hati Tuhan tidak akan pernah salah dalam bersikap, tidak akan pernah salah dalam memilih, dan tidak akan pernah undur dari Tuhan, akan tetap setia kepada Tuhan. Karena dia berkata, semua hanya karena anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.